Yes. Gas. Seratus. 0-100 kita mulai dulu dari yang paling rendah dalam pencatatan kali ini. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Ini kami lagi ngeliat nih ya, di sosial media kami, di YouTube. Rata-rata teman-teman kami kok lagi bandingin Honda City sama Baleno. Tuh, nggak ya Laknats. Terus ya beberapa teman-teman kami yang lainnya rata-rata bandingin Honda City sama Baleno. Ada apa ini? Kenapa semua pada bandingin ya? Nah, kebetulan kami sedang bersama sebuah Suzuki Baleno nih. Kira-kira kita bandingin aja yuk sama dua rival lainnya, yaitu si Honda City dan juga Toyota Yaris. Karena ya kalau yang lain kan cuma bandinginnya sama Honda City. Nah, kita bandinginnya langsung sama Toyota Yaris. Tapi memang kebetulan kami tidak dapat unit dari Honda City dan juga Yaris. Tapi since kami sudah pernah mengetes ketiga mobil tersebut, langsung aja kita bahas dari apa aja yang menarik dari tiga mobil ini. Kita akan bagi pembahasannya dari 5 penilaian. Mulai dari kita lihat dari desainnya, desain eksterior dan interior. Terus lalu dari fiturnya. Ketiga kita lihat dari rasa berkendaranya. Lalu keempat kita lihat dari performanya, efisiensi, akselerasi gitu ya. Dan yang terakhir kita bandingin baru harganya. Mana yang paling value for money? So tanpa berlama-lama, ini dia CVT Choice Toyota Yaris versus Honda City versus Suzuki Baleno. Oke, kita langsung bahas mulai dari poin pertama yang tadi kami bilang, yaitu adalah desainnya. Desain kita mulai dari eksteriornya dulu. Kalau desain eksterior, ya Baleno desainnya seperti ini ya. Dia begitu ganti generasi, dia tampangnya jadi kayak ala Suzuki yang terbaru sekarang. Jadi kayak Suzuki U-shape grillnya tuh sekarang membelah ke lampu. Terus lampunya makin besar dengan LED DRL 3 cakar gitu ya. Tipikal di Suzuki Baleno gitu. Dan di improvement ini juga di bagian belakang sekarang ada list chrome yang mana tengahnya ada kamera 360-nya. Bagus. Dan dari side profile samping juga dia ya kayak masih kayak flow of water gitu. Sedangkan dengan velgnya mengipas dengan konfigurasi di 16 inci gitu ya. Nah, kalau rivalnya si Toyota Yaris, dia sekarang dia pakai tampang sebutannya Yaris Lexus. Jadi waktu itu kan dia pernah berubah dari Yaris Lele, terus facelift pertama jadi Yaris Joker, dan yang terakhir jadi Yaris Lexus karena tampaknya pakai spindle grillnya Lexus ala-ala gitu ya. Lampunya dia bagus sekarang, sudah full LED, tapi dia LED-nya memang reflektor bukan proyektor seperti si Baleno gini. Dia reflektor bagus, dan yang di upgrade terakhir bahkan dia sudah mendapatkan imbuhan dual tone. Jadi di atapnya sudah dual tone. Jadi ya membuat semakin sporty lagi. Di bagian belakang dia dapat spoiler yang besar banget gitu ya. Dan ya ubahan-ubahan lampu yang juga berubah lebih tajam di bagian belakang. Di Honda City dia sudah pakai bahasa desain Honda terbaru dan tampang belakangnya juga keren banget. Bahkan Honda City hatchback itu bisa kami bilang agak mirip dengan BMW 1 Series. Agak ya tone down gitu ya. Emang City hatchback aja mirip dengan 3 Series ya gitu. Jadi ya suka agak mirip-mirip lah ya. Dan sedangkan kalau dimensi-dimensinya, dimensi yang paling besar itu si Honda City hatchback sudah 4.200-an, 4.300-an mm, lalu diikuti oleh Yaris di 4.100-an, sedangkan mobil ini masih di 3.900-an. Jadi yang paling compact itu si Baleno dari dimensi keseluruhannya. Kalau CVT paling suka yang mana? Tulis kolom komentar, kami taruh di bagian bawah, kami pin. Kalian suka desain eksteriornya Baleno, Yaris, atau Honda City? Kalau kami pribadi sih punya preference. Kalau kami jujur nomor 1
City hatchback eksterior, nomor 2 Yaris, baru terakhir si Baleno ini. Kita lihat desain bagian interior. Oke, ini dia interiornya. Kalau di interior, kita dari Baleno dulu ya. Kalau Baleno dia sekarang sejak ganti, ya mereka bilangnya sih ganti banget generasinya. Jadi di facelift banget sampai interiornya juga ganti. Dia sekarang layout dashboardnya jadi berubah drastis. Dia tipikal Suzuki yang baru, ada kayak layar floating seperti ini ke atas, terus juga ya flow of waternya ini tipikal desain interiornya dari Suzuki. Warna kasih warna biru, terus ada warna silver atasnya. Di bagian door trim juga dikasih warna biru dengan sudah dilapis kulit bagian door trim, tapi sayang kursinya belum kulit gitu ya. Joknya juga bagus, dia sudah kasih side bolstersnya gede banget. Joknya kayak tebel banget si joknya dari si Suzuki Baleno ini. Dan ada armrest dan ini layout dari dashboardnya Suzuki dengan setir yang juga sudah baru. Nah kalau ini layout dari Honda City Hatchback. Honda City Hatchback tuh dia nggak pakai layar floating, dia pakai layar yang ada di tengah gitu dengan aksen-aksen warna merah. Terus juga speedometernya dia warnanya merah gitu ya, dengan ada sedikit touch of jahitan gitu di bagian kirinya. Nah kalau si Yaris nih pas di update terakhir kami agak maksa kalau kami menurut kami ya. Dia pengen mendapatkan head unit yang besar banget ya, karena di antara rival-rivalnya ini Baleno 9 inci, terus juga si Honda City Hatchback 8 inci. Dia pengen 9 inci juga, cuma karena layout dashboardnya tidak dirubah, itu 9 incinya kayak dipaksakan tiba ditempel gitu rasanya. Jadi kalau lihat layout dashboardnya paling tidak rapi sih menurut kami sih Yaris gitu ya. Kalau menurut para civities sukanya yang mana? Terus kolom komentar juga di kolom komentar yang sama yang sudah kami pin. Kalian tulis kalau interior suka siapa, eksterior suka siapa. Kalau kami pribadi, preference kami nomor 1 si Baleno ini, 2 City Hatchback, yang terakhir Yaris. Yaris yang paling parah sih. Udah kelihatan banget umurnya. Yang kedua yaitu adalah fitur. Nah, bahas fitur seru nih karena tim Mendang Mending pasti suka membahas fitur-fitur dari mobil ini. Oke. Fitur dulu kita mulai dari Yaris kali ya. Yaris yang terbaru sekarang udah keren, 9 inci head unitnya. Memang tapi peletakannya sangat luar biasa mengganggu. Di head unitnya udah support Apple CarPlay, Android Auto juga. Terus juga head unitnya sekarang udah bisa menampilkan kamera 360 karena Yaris sekarang kedapatan kamera 360 gitu ya. Bagus, lumayan oke. Di Yaris itu juga dia dari head unitnya bisa mengecek e-money dan juga bisa memberitahu ganjil genap. AC-nya sudah digital, speedometernya juga part digital gitu ya. Dia dengan MID-nya lumayan besar gitu. Dan dia ada mode manual pada transmisinya. Mode manualnya kalau kalian mau pindah D, terus segala macam dia bisa kita pindah-pindah. Jadi lumayan oke. Dia sudah dilengkapi, ada salah satu varian yang sudah dilengkapi dengan 7 airbags. Jadi airbags paling banyak di antara rival-rivalnya ini. Hill start assist, traction control juga sudah ada. Seperti lampu LED, terus juga LED DRL dia juga sudah ada. Dan kursinya, joknya juga sudah berbalut kulit dengan logo GR. Karena sekarang ada varian GR Sportnya itu kan. Jadi di emboss GR dan kursinya sudah full leather untuk yang varian 7 airbags. Jadi varian paling tinggi gitu dia sudah full leather, bagus. Lanjut ke City Hatchback. City Hatchback menjadi yang paling keren karena perbandingan kali ini sudah memiliki fitur ADAS. Dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, dia sudah ada Adaptive Cruise Control, terus juga ada Lane Keeping Assist-nya, terus juga sudah ada Honda Lane Watch, terus juga udah ada bisa Pre-Collision Mitigation, Forward Collision Mitigation. Dia sudah lumayan banyak lengkap, jadi sudah oke banget fitur safety-nya. Terus juga tambah lagi head unitnya 8 inci head unitnya, tapi sayang kameranya hanya 2 kamera saja, kamera untuk lane watch di kiri dan juga kamera mundur di bagian belakang. Tidak ada kamera 360 seperti Yaris ataupun si Baleno ini. Dia AC-nya sudah digital juga, auto climate control. Dan yang keren lagi dia praktikal banget ya, dia tetap bisa mendapatkan ultra seat di belakang. Jadi untuk melengkapi bagasinya juga tetap bagus banget, tetap praktikal. Bagasinya lumayan besar juga. Terus juga dia dibandingkan dengan rivalnya, dia juga punya banyak tampilan yang bisa ditampilkan dari MID. MID-nya juga lumayan banyak. Untuk ban joknya sendiri dia bercampuran antara sweat sama leather, jadi half leather, half sweat. Jadi nggak full leather seperti di Yaris, dia half leather, half sweat. Jadi sisanya nothing much, dia paling Apple CarPlay, Android Auto di head unitnya sudah, that's it. Nah lanjut ke Baleno ini. Baleno ini dia ya layar head unitnya
9 inci. Di layar head unitnya ini sudah Smart Play Pro-nya Suzuki, jadi sudah bisa rata-rata bahan bakar karena ini integrated head unit ya, bukan head unit non OEM seperti di City dan juga Yaris, yang mana itu adalah head unit bukan OEM ya, itu head unit terpisah. Jadi kita bisa melihat average fuel consumption di sini, terus bahkan bisa melihat range kita, bahkan bisa melihat juga jarak terdekat, pom bensin terdekat itu bisa lihat dari sini head unitnya dengan memanfaatkan Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay Android Auto-nya juga bisa wired maupun wireless, bagus. Dan head unitnya sudah support kamera 360 juga, dia sudah ada kamera 360 dan kamera 360-nya juga sudah ini ya, sudah bisa dipencet dari sini. Tuh, dan dia udah ada 3D view-nya gini. Head up display sudah ada, head up display-nya juga bisa menampilkan banyak banget jam lah, jarak, range, kecepatan kita, dan bahkan bisa menampilkan kita menaikkan suhu dan menurunkan suhu dari mobil kita bisa tampil di layar head up display-nya ini. MID-nya juga lumayan besar, AC-nya sudah auto climate control, bagus. Terus juga setirnya juga sudah tilt maupun teleskopik. Dia kalau di kelas ini yang teleskopik hanya si Baleno sama City doang gitu ya. Dan ini elektrokromatik spionnya, dan yang jadi terasa mewah di sini adalah ini guys. Kaca spion kaca sun visor-nya sudah ada kaca maupun lampunya. Jadi di sun visor-nya sudah berasa kayak mobil yang lebih premium dibandingkan rival-rivalnya tersebut gitu. Overall kayak fitur safety dia memang hanya ada 6 airbags, traction control, ABS, EBD, BA, dan palingan dia hanya ada kayak fitur ala-ala lane watch. Jadi ketika kita bisa mau belok kiri, itu bisa menampilkan kamera di sini dengan kecepatan berapapun. Seperti layaknya lane watch, Honda Lane Watch gitu ya. Honda Lane Watch kan tombolnya ada di sebelah kanan wiper. Nah ini dia juga tombol kanan untuk lampu sini kan. Nah ini di sebelah kanan sini gitu. Jadi ya auto headlamp, sisanya semuanya mirip-mirip. Jadi kalau fitur sih, memang kalau fitur safety paling advance sih Honda City Hatchback gitu ya, karena udah ada ADAS gitu. Tapi kalau fitur non safety-nya paling lengkap sih Baleno ini. Yaris kayak sudah ketinggalan zaman, karena jujur aja Yaris generasi ini walaupun udah dapat facelift berkali-kali, itu sebenarnya udah satu generasi ke belakang, ketinggalan. Karena waktu Yaris itu keluar pertama kali itu lawannya dengan Jazz GK, yang mana Jazz GK itu sudah digantikan dengan City Hatchback kan. Dan Baleno waktu itu juga belum keluar dengan kondisi Yaris yang seperti itu. Waktu itu lawannya masih Swift bahkan. Dan sekarang sudah digantikan Baleno, dan Baleno-nya bahkan ibaratnya Baleno ini tuh ibaratnya kalau di beberapa negara sebutannya sudah ganti generasi. Yaris itu memang sudah sangat ketinggalan jalan in term of features. Jadi ya bersaing antara City dan juga Baleno ini in terms of fiturnya. Yang ketiga yaitu adalah driving impression dari ketiga mobil ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, kami akan bahas dulu spesifikasi masing-masing dari mobil ini. Mulai dari si Toyota Yaris yang paling tua di sini, dia menggunakan mesin 2 NRFA 1500 cc VVT-i, yang mana ini mesinnya berganti dari pertama kali meluncur di 2014. Tenaganya dia di 105 PS dan torsinya di 140 Nm. Tenaga dialihkan ke roda depan melalui pilihan transmisi CVT. Jadi sekarang tinggal hanya CVT saja. Lanjut ke Honda City Hatchback, dia menggunakan mesin L15, di mana tenaganya dia 1500 cc DOAC iVTEC. Tenaganya di 121 PS dan torsinya 145 Nm. On paper ini paling besar dan juga menjadi satu-satunya memiliki opsi transmisi manual. Kalau yang otomatis sama, tetap CVT seperti si Yaris. Lalu si Baleno menggunakan mesin K15B. Dia baru berganti ketika ganti model, dia naik jadi 1500 cc. Dia tenaganya di 104,7 PS dan torsinya di 138 Nm. Di improvement terakhir, varian manualnya menjadi hilang, jadi sekarang hanya ada transmisi otomatis 4 percepatan saja, torque converter. Jadi yang paling beda di pengetesan kali ini. Ngomongin ride quality, kita akan membahas soal kenyamanannya dan juga kekedapan kabinnya dan bagaimana dibawa ke sehari-hari gitu ya. Yes, si paling enak posisi duduknya di pengujian kali ini adalah mirip-mirip antara si Baleno dan juga si City Hatchback. Karena posisi duduk keduanya bisa diatur, di-adjust kursinya, segala macamnya. Dia sudah punya head adjusternya juga bukan cuma sandaran dudukan saja seperti di beberapa mobil di rentan harga yang sama gitu ya. Ini sudah berpas. Nah, sedangkan si Yaris itu yang menurut kami paling agak kurang menyenangkan karena menjadi satu-satunya yang belum dilengkapi dengan
teleskopik. Dia steeringnya masih tilt saja dan cukup dekat dengan dashboard, jadi kurang dapat feel duduk enaknya. Tambah lagi joknya Yaris juga memang tergolong tipis dengan mirip-mirip dengan ala si Honda City Hatchback. Dari ketiga jok yang kami tes ini, Suzuki Baleno yang paling tebal, bolster kiri dan kanannya, terus juga kayak bahkan side shouldernya paling berasa, paling besar gitu ya. Joknya terasa jok global gitu. Kalau sedangkan dua model atau rival lainnya ini berasa jok lokal. Jok-jok yang mana yang dijual di Indonesia saja, misalnya kayak Yaris dan juga City memang ya mungkin emerging market saja. Sedangkan di mobil si Baleno ini, Baleno lebih yang paling joknya paling besar, paling nyaman, kanan kiri tertopang dengan sangat baik. Jadi kalau soal posisi duduk paling menyenangkan si Baleno. Tambah lagi juga kita paling bisa fokus di Baleno. Kenapa? Karena Baleno satu-satunya punya head up display di tengah sini gitu. Karena memang juga si City Hatchback kaca belakangnya juga lumayan terlalu kecil ya. Dan tambah lagi ngomongin soal visibilitas, Yaris dan Baleno hanya menjadi dua di sini yang memiliki kamera 360. Sedangkan si City Hatchback menjadi satu-satunya yang punya Honda Lane Watch ibaratnya. Jadi cuma di spion kiri itu sudah ada kamera untuk melihat blind spot dan untuk bagian kiri saja. Jadi kalau mau pindah lane khusus untuk bagian kiri, dia bisa menampilkan tampilannya di head unit kita. Lumayan membantu sih sebenarnya, cukup oke, lumayan membantu. Tapi fitur itu juga ada di Baleno. Baleno memanfaatkan fitur kamera 360-nya dengan sangat baik, di mana dia dengan one push of a button, sama seperti si City juga one push of a button, di kecepatan berapapun ketika kita mau ganti lane, kita di layar head unit itu juga bisa menampilkan kamera 360 yang paling ujung kiri. Jadi bisa melihat keadaan di spion tuh dari yang paling kiri di kecepatan berapapun. Dan itu bisa dipakai untuk ngukur juga, misalnya kalau ada yang mepet-mepet banget sama kita gitu ya, bisa dipakai. Sedangkan kamera 360 di Yaris belum bisa dibuat seperti itu. Dia masih speed sensitif, di atas 20 km per jam dia akan mati dengan sendirinya. Jadi hanya berfungsi ketika misalnya masuk gang-gang sempit, mau dipakai untuk parkir atau untuk keluar ke papasan gitu ya. Nah, ngomongin soal kenyamanan. Nah, ini berada di depan ICE BSD. Kalau di depan ICE BSD ngomongin speed bumps, itu speed bumps yang paling berasa dari yang pernah kami coba ya. Sengaja buat tajam mungkin untuk keamanan berkendara, keamanan pedestrian juga dan segala macamnya. Yang paling tidak nyaman yaitu adalah Toyota Yaris. Yes. Yaris tuh memang yang generasi ini sejak 2014 dia kayak bertukar dengan Jazz waktu itu ya. Sebenarnya generasi ini tuh keluarnya barengan sama Jazz, yang bahkan sekarang Jazz itu udah digantikan perannya sama si City. Sedangkan Yaris masih dengan platform yang sama seperti ini, bahkan ya di improve-nya tuh pun seadanya ya, seperti head unit yang dipaksakan besar lah. Dan ya tampilan-tampilan tempelan itu yang mana sebenarnya udah facelift berkali-kali gitu ya. Tapi since mungkin Toyota merasa ya masih cukup aja lah dengan seperti ini, dan kelas hatchback juga memang makin lama makin degrading, jadi mereka belum mau put effort too much buat kelas hatchback ini, jadi ya udah dibiarkan. Dan menjadi drawbacks di sini. Jadi kalau melewati speed bumps, jalanan rusak, Toyota Yaris menjadi yang paling less nyaman di sini. Dia paling berasa, paling keras banget. Dia bantingannya memang agak sedikit stiff. Ayunan suspensinya juga nggak terlalu jauh. Kita lihat juga sudut kemiringan suspensinya juga nggak terlalu untuk mengedepankan kenyamanan gitu ya. Terasa banget platformnya sudah platform yang cukup tua gitu ya. Di posisi kedua yang paling cukup enak menurut kami Honda City Hatchback. Honda City Hatchback masih dia memakai formula yang ada di Jazz generasi terakhir, yaitu adalah Jazz GK, dimana sebelum akhirnya discontinued. Karena kita tahu Jazz GE itu dulu yang versi keras, bandingannya keras kan. Terus Yaris Bapau tuh lebih lembut dibanding Jazz GE. Nah, ketika ganti generasi, Yaris jadi Yaris Lele waktu itu. Terus juga Jazz itu jadi Jazz GK. Jazz-nya tuh jadi empuk, Yarisnya jadi keras. Nah, Yaris masih stay keras karena sampai sekarang belum ganti platform. Jazz sudah digantikan dengan City, tapi pakai formula yang ada di Jazz yang dia gantikan. Jadi sedikit lebih empuk, dia melewati speed bumps, masih ada ayunannya, masih berasa gitu ya. Tapi tetap ada berasa stiffnya, karena ini sangat penting sekali karena menjadi si City Hatchback ini yang menjadi yang paling besar di pengujian kali ini. Paling panjang, dia dimensi paling panjang, paling lebar, jadi butuh sekali untuk dibuat stiff supaya tidak limbung. Kalau pas dia mau rebound, bagian suspensinya kelihatan tuh kayak ada penahannya pas sebelum mau rebound balik ke atas.
tahan lagi langsung ke bawah, karena supaya dia nggak terlalu ngangkat ketika kita misalkan belokan dari mobil Honda City Hatchback ini. Masih oke, lebih nyaman dibandingkan dengan Yaris, tapi memang bukan yang ternyaman di kelas ini. Karena yang ternyaman yaitu adalah Baleno. Wow, Baleno ini agak sedikit mengagetkan ya. Platformnya memang menjadi yang paling kecil, ring velgnya membuat dia bisa menggunakan profil ban yang paling tebal di sini. Penggunaan profil ban paling tebal membuat dia bisa mengabsorb jalanan-jalanan rusak, aspal-aspal yang keriting, terus juga speed bump seperti di depan Ice BSD ini yang tajam-tajam, jalanan rusak di banyak jalanan di Indonesia gitu ya. Baleno yang paling bisa meredam itu semua, peredaman sangat baik. Dia juga ditambah dengan peredaman kabin yang nanti akan kami bahas lebih lanjut. Itu seperti kuping kita mendapatkan sinyal dari si suspensinya si Baleno, shock breaker dari si Baleno ini, bahwa mobil ini empuk karena nggak banyak suara kayak jedar ke dalam kabin. Baleno yang paling empuk di pengujian kali ini. Dia paling nyaman, motif seat bounce paling enak. Itu semua berkat profilnya sepertinya. Juga set suspensinya memang dia kan juga platformnya Heartech yang dipakai Swift, dipakai R3, yang mana R3, XL7 itu juga terkenal nyaman di kelasnya kan, termasuk yang ternyaman di kelasnya. Jadi berdampak baik juga dengan si Baleno yang mana menggunakan platform yang sama yaitu Heartech. Nah, ngomongin soal kekedapan kabin, lagi-lagi ada sedikit perbedaan. Baleno menjadi yang paling kedap, tadi kami sudah kasih hint sedikit. Di kecepatan 60 km per jam, AC-nya karena digital dia sudah low, fan-nya 1 gitu ya. Kami mendapatkan dia paling kedap, dia bisa menahan di kecepatan 60, AC1 itu hanya di 69 decibel meter saja di kecepatan, sehingga yang paling kedap. Tidak terlalu banyak kedengaran suara dari road noise, tidak terlalu banyak kedengaran suara dari wind noise dari sebelah kanan sini. Tapi memang yang paling kedengaran, paling kerasa itu dari wind noise-nya aja. Mungkin karena ada gap antara spion dan juga bodi mobil pilar A-nya, itu tuh suara yang paling kedengaran kalau di Baleno tuh di situ. Gitu. Tapi itu masih paling minim. Sedangkan kalau di pengujian berikutnya yang paling agak sedikit baik kedepan kabinnya itu adalah si Yaris, surprisingly. Dia memang kalau suara dari wind noise-nya paling kedengeran, tapi road noise-nya nggak terlalu ganggu, apalagi kalau di jalan tol. Dia masih lebih better dibandingkan dengan City Hatchback yang mana si Yaris dengan kecepatan 60 km per jam, AC-nya juga yang dia masih bisa di 76 decibel meter. CVT nilai sendiri, menurut CVT paling enak yang mana, dan yang paling parah menurut kami sebenarnya kekedapan kabin adalah City Hatchback. Much improve sebenarnya dari Jazz GK, tapi road noise tipikal Honda ya. Berisik sekali ketika jalanannya nggak rata, jalanan mulai agak berisik, itu mulai kerasa masuk ke dalam kabin. Dan itu mengganggu sekali, dan kita cek di speed 1 fan-nya, AC kecepatan dan kecepatan mobil di 60 km per jam, dia hanya bisa di 81 decibel meter. Jadi Baleno paling balik soal kekedapan kabin dengan angka, dan juga si Yaris di posisi kedua, dan Honda City Hatchback yang menempati posisi paling terakhir. Yang keempat yaitu adalah performa, yang mana kita akan membahas efisiensinya dan juga akselerasi dari mobil ini. Juga nantinya akan kita bahas soal handlingnya. Oke, efisiensi dari ketiga mobil ini harusnya sama-sama baik karena menggunakan mesin yang cukup compact yaitu 1500 cc, di mana ya mesin-mesin seperti itu pastinya efisien. Kita bahas dulu yang paling least efisien, yaitu adalah Toyota Yaris. Yaris menurut pengetesan kami dalam kota hanya bisa di 12,9 km per liter dengan metode pengetesan full to full, kecepatan rata-rata di 20 km per jam, 12,9. Dengan kecepatan lebih tinggi di 100 km per jam, dia hanya bisa di 20,2 km per liter, sehingga kalau dirata-ratakan hanya di sekitar 16 km per literan. Tapi, since dia menjadi yang paling besar tangkinya, di 43 liter, dia berjalannya paling jauh. Sekali full tank, itu adalah di 711 km. Jadi, mungkin kalau sekali full tank, yang sehari-hari kalian misalnya pakai mobilnya itu sehari 100 kiloan gitu ya, ya seminggu bisa sih, sekali full tank gitu ya. Nah, yang kedua terboros, yang kedua teririt lah juga di tengah-tengah, yaitu adalah Honda City Hatchback. Honda City Hatchback masih cukup irit, dia masih bisa di 13,7 km per liter dalam kota. Dia
Untuk rute luar kotanya dia masih bisa tembus di 21,4 km per liter. Jadi kalau di average kan dia masih sekitar 17-an km per literan. Tapi tangkinya juga tengah-tengah. Dia bukan yang paling besar, bukan yang paling kecil, dia di 40 liter. Jadi dengan 40 liternya itu kita kalikan dengan average-nya, dia bisa berjalan sekali full tank itu di 702 km. Artinya dia kalau misalnya kita full tank ya semingguan juga masih bisa lah ya. Kalau kalian sehari itu 100 kilo gitu rute kalian PP gitu ya, komuter. Nah, yang paling efisien itu adalah si Baleno. Si Baleno ini masih bisa di 15,4 km per literan dan rute luar kota masih bisa 22 km per literan. Average fuel consumption-nya masih bisa di 18,65 km per liter average lah ya, fuel consumption. Dan tapi dia menjadi yang terkecil nih tangkinya, hanya di 37 liter saja. Jadi kalau misalnya di full tank, dia hanya bisa di 690 km saja. Ya memang masih bisa lah semingguan lah ya bersama mobil ini. Cuma hampir seminggu kurang dikit lah. Jadi kalian udah harus isi. Cuma paling irit. Jadi kalau kalian sering isi-isi, berasa lah. Karena dalam kotanya tuh berasa malah lebih irit. Padahal dia satu-satunya menggunakan transmisi non-CVT di pengujian kali ini. Pada pengujian kali ini juga memang Baleno bisa kami bilang menjadi yang paling nyaman tadi pas driving quality, terus juga kedapan kabinnya juga paling bagus gitu ya, nyaman. Tapi begitu ngomongin soal handling, yes, Baleno menjadi yang paling bisa dibilang paling limbung di pengetesan kali ini. Tapi memang bukan yang wah limbung gak enak banget gitu ya. Since bentuknya juga masih hatchback, dia bukan yang limbung-limbung banget, tapi memang paling berasa limbungnya di antara rival-rivalnya tersebut. Dia kalau lewati corner gini kelihatan belakangnya agak sedikit lebih nungging gitu ya. Tapi yang kami patut apresiasi dari si Baleno ini dia sudah mengimprove dari sisi feedback dari jalanannya. Feedback dari jalanannya bahkan kami bisa bilang sudah lebih baik dibandingkan dengan Toyota Yaris. Toyota Yaris kelihatan banget ini rack steeringnya agak kurang rapet. Tambah lagi juga setirnya juga nggak bisa teleskopik ya. Jadi wah berasa banget ketika Yaris melewati jalanan-jalanan seperti ini. Dia yang paling kurang ada feedbacknya dari jalanan. Paling kurang sharp, di toel dikit juga dia bukannya langsung bisa bermanuver gitu ya. Mobilnya kurang benar-benar grip. Tapi ngomongin soal handling, Yaris masih lebih baik dibandingkan dengan si Baleno. Misalnya kita berbelok gini ya bersama si Yaris. Nah, si Yaris itu masih ada efek enak ya, masih lebih slanted. Karena memang lebarnya lebih pas, panjangnya juga menurut kami pas. Dia lebih dapat handlingnya. Karena kalau kami lihat si Baleno ini juga agak sedikit ketinggian. Tipikal hatchback yang lahirnya di India gitu ya. Agak sedikit nungkik mungkin untuk menjaga biar nggak mentok di bawah di jalanan di India, mungkin lebih parah daripada Indonesia gitu ya. Jadi lebih berasa gitu ya. Sedangkan kalau di Yaris ini kan memang bentuknya lebih slanted ke bawah dengan side skirtnya dan segala macamnya. Jadi kolongnya tuh lebih rapat ke tanah. Jadi kalau misalnya kita handling begini lebih enak gitu rasa bawanya dibandingkan si Baleno gitu. Tapi ngomongin soal paling handling paling enak, menurut kami feedback dari jalanan, terus juga steeringnya, segala macamnya, Honda City Hatchback yang menjadi paling sharp di pengujian kali ini. Sudah steering racknya juga bagus, dia rapat banget steernya, terasa dia kalau kita toel dikit juga mobilnya ngikut, kita belokin cepat dia responsif mobilnya. Ini paling enak untuk ngomongin soal handling, yaitu adalah di Honda City Hatchback ini. Bener-bener dapet banget handlingnya. Paling enak, si Honda City Hatchback tuh paling sharp, jadi paling enak untuk diajak bermanuver seperti ini. Nah, bagaimana soal akselerasi dari ketiga mobil ini? Kami ulang lagi spesifikasinya ya. Baleno menggunakan K15B 1500cc, 104,7 PS dan torsinya 138 Nm. Honda City Hatchback E15 1500cc, tenaga 121 PS dan torsinya di 145 Nm. Ini yang paling besar di kelasnya. Dan juga si Yaris menggunakan 2NRFE 1500cc, tenaga di 105 PS dan torsinya di 140 Nm. Siapa yang paling kencang di antara ketiga ini? Yes, gas. No 100, kita mulai dulu dari yang paling rendah dalam pencatatan kali ini.
Honda City Hatchback menjadi yang paling besar tenaganya di pengujian kali ini, 121 PS, 145 Nm. Ternyata tidak menjamin dia yang paling cepat, justru dia yang paling lambat. Dalam pengetesan kami, dia hanya bisa menuntaskan dalam waktu 0-100 km per jam 11,7 detik saja. Di posisi kedua yang menjadi tenaganya kebesar kedua, yaitu adalah si Yaris, di mana dia mampu mencatatkan 0-100 km per jam hanya dalam waktu 11,2 detik saja. Yang surprisingly, tenaga paling kecil, Suzuki Baleno dengan 104,7 PS-nya dan 138 Nm-nya, pengetesan kami, dia tembus di 10,9 detik. Yes, menjadi satu-satunya yang tembus di kepala 10 detik. Dan bahkan memang si Baleno ini pernah kami tes yang versi manualnya bisa sub 9 detik, udah 9 detikan. Memang K15B ini dia racikannya sangat bagus ya. Dia blok mesinnya sangat ringan. Kami pernah tes. Dia tuh memang blok mesinnya dibuat sangat ringan, ditambah dengan sasis, digabungkan dengan sasis Heartec yang menjadi platform si Suzuki Baleno ini, membuat mobilnya juga ringan sekali, paling ringan dalam pengujian kali ini. Sehingga berhasil menciptakan performa yang paling baik di antara rival-rival kali ini. Tenaga besar tapi bukan menjadi yang tercepat, justru menjadi yang paling lambat di sini. Gitu. Oke, yang terakhir yaitu adalah harga-harganya. Oke, kita mulai dulu dari yang paling mahal ya, start harganya, yaitu adalah Honda City Hatchback. Honda City Hatchback startnya dari 352.500. Jadi yang paling terjangkau aja dia dari 350 jutaan. Terus juga dia naik ke yang varian CVT-nya tuh 362.500. Terus naik lagi yang varian paling tingginya yang Honda Sense itu di 382.500. Jadi udah 380 juta, guys. Wow, luar biasa mahal banget ya. Kalau si Yaris itu dia 341.400.000. Itu yang varian CVT GR Sport 3 airbag gitu ya. Terus naik dengan yang two-tone, naiknya harganya jadi 345.400. Terus yang CVT GR Sport 7 airbags itu 348.200. Dan yang varian paling tinggi 7 airbags two-tone itu 352.200. Jadi bahkan harga dari si Yaris yang paling mahal itu lebih murah 300.000 dibandingkan dengan City Hatchback yang masih dapat manual saja. Wow, menarik ya, dari situ saja sudah menarik. Nah, bagaimana dengan harga Suzuki Baleno? Kalau Suzuki Baleno nih harganya hampir 100 juta, lebih terjangkau dibandingkan dengan Honda City Hatchback. Karena dia sekarang tinggal sisa satu varian aja, yaitu yang varian 4-speed automatic. Dia harganya sekarang di 283.900. Ya, jadi harganya Baleno sama rival-rivalnya itu ada yang lemah Yaris varian paling tinggi itu 70 juta bedanya, sama City Hatchback bedanya sampai 100 juta, hampir lah, tinggal beda berapa ratus ribu doang. Jadi luar biasa banget. Tapi biasanya Suzuki itu harga 283.900 itu belum harga final. Seperti kita tahu sendiri lah ya, Suzuki masih sangat generous sekali untuk memberikan tambahan diskon dan promo-promo yang sangat menarik gitu. Nah, kira-kira seberapa value yang bisa ditingkatkan dari Suzuki Baleno ini? Kalau menurut CVT berapa? Ada yang bisa nebak? Nah, para penebak-nebak, kita langsung panggil aja sama Mas Winton nih, teman gue. Udah lama banget nih gak ketemu nih. Apa kabar Mas Winton? Baik. Wah, saya lihat makin sehat nih. Ya gitulah, pusing. Pusing karena saking banyak yang beli. Wah, bagus. Bener. Karena Baleno sekarang kalau kita lihat datanya ya, Baleno nih udah jadi raja di kelasnya sih. Bener banget. Raja di kelas hatchback ya. Bener, apalagi dari segi harga ya. Memang, tapi bukan berarti kalau misalnya harganya under dari kompetitor, bukan berarti fitur-fiturnya kalah. Yes, kalau ride quality sih tadi kan kami udah bilang ride quality ya lebih mendingan Baleno ya. Mungkin gak cuma kita yang ngomong sih. Udah semua. Karena rata-rata sekarang tumben-tumbenan nih temen-temen YouTuber lain lagi pada membandingkan dengan rival-rivalnya nih. Lagi gak tahu ada apaan ya. Kalau kita melihat seperti ada sesuatu, tapi pada bandingin mereka juga bilang lebih enakan bawa Baleno sih. Ride quality ya dari semuanya gitu. Kalau Mas Winton, tadi aku bilang, jadi biar orang bisa menentukan nih. Kalau aku karena ini segmennya CVT choice, nggak bisa kayak langsung mana yang dipilih gitu ya. Nih aku melihat harganya ini varian paling tinggi ini City Hatchback sama si Yaris itu jaraknya
sama City hatchback bedanya hampir 100 juta, Betul. sama si Yaris itu 70 juta. Nah, itu dia. Tapi apakah ini bedanya bisa lebih jauh lagi nggak nih? Pasti dong. Bisa. Bahkan salah satu memang selain dari harga yang sudah di bawah dari kompetitor, Hah? kita masih ada program-program sales gitu. Wah. Yang pastinya makin jauh nih, semakin signifikan nih harga Wah. selisih harganya. Gitu. Berapa sih? Nih ada cashback atau diskon nggak? Nah, untuk CVTs yang mau beli baleno, kebetulan sekarang kita lagi ada program sales tuh? untuk bulan ini. Nah, setiap pembelian baleno itu diskonnya 30 plus. 30 plus. Ya. Ya udah nggak usah pakai plusnya deh. Berarti 283 itu berarti 253. 253 udah dapat hatchback seganteng ini. Wah, berarti kalau sama 253 itu sama si Yaris aja udah 100 juta. 100 sama Sama City itu 130. 130. Makin jauh kan udah dapat Makin espresso jauh. 1. Wah, itu dapat satu mobil lagi. Kalian misalnya budgetnya mungkin ada untuk beli City Benar. hatchback gitu ya. Betul. Daripada jadi sebuah hatchback, beli satu baleno, satu lagi apa gitu. Dapat espresso. Atau second mobil lain, atau beli espresso juga lewat Mas Winton bisa. Langsung beli 130 juta, dia tinggal sisa berapa ya? Ya, tipis lah, kalau yang manual mungkin lebih murah lagi. Iya, makanya. Oh iya, mantep banget. Terus. Nah, Kalau misalnya mau yang angsuran, kredit, nah ini dia menarik banget nih. Kalau kredit kebetulan kita juga ada beberapa item tambahan untuk kredit. Yang pertama kalau misalnya Civities mau kredit, itu Civities cukup bayar DP di 17 juta aja 17 juta, dengan angsuran 6,4 selama 5 tahun. 6,4 sama 5 Dan tahun. menariknya bulan ini juga ada promo free 1 kali angsuran. Wah, menarik. Iya nih. Jadi kalau misalnya free angsuran 6,4, otomatis diskonnya itu tambah lagi. Iya, mantap. Gitu. Nah, selain itu juga kalau misalnya mau yang tenor panjang. Tadi kan angsuran 6,4. Nah, kalau misalnya tenor panjang, kalau bisa 8 tahun, ini cukup tenor 7 tahun aja. 7 tahun. Benar. Angsuran juga sedang-sedang sih. Berapa Cuma 5 jutaan. 5 jutaan, 5,1 ya? Iya, dengan DP di 20 juta aja. 20 juta, Nggak wah. terlalu signifikan lah. Naiknya cuma 2 juta, angsurannya turun jadi 5,1. Yes. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau yang diskonnya dari mobil ini bisa membuat Tinggal hubungin langsung aja Mas Ya, Winton, benar nomornya ada di sini. Nomornya berapa Mas? langsung di 0811 Yes. 833 111. Triple 1. Yes. Langsung hubungin situ Instagramnya kalau mau lihat promo-promonya. Iya, Suzuki JKT MTH. Suzuki JKT MTH. Memang terhebat gitu ya. Masih belum berubah. Masih belum berubah. Jadi hubungin langsung nomornya Mas Winton di sini. Bener Dan banget. kebetulan kami juga dipinjamkan mobilnya sama Mas Winton nih. Jadi makasih banget udah ngobrol-ngobrol. Sip. Tapi kalau thank you banget ya Mas Ya, Winton. Tapi kalau para Civities, pilihan terserah para Civities ya. Ini tergantung mungkin kebutuhannya Civities. Lebih suka yang punya ADAS misalnya. Benar. Lebih suka yang head unitnya kayak mau lepas gitu. Atau lebih suka yang value for money misalnya. Nah. Kayak si Baleno ini. Betul gitu. banget. Dan jadi terserah para Civities. Ya. Tapi kalau memang maunya Honda City atau Yaris bisa lewat website kami di civitindonesia.co.id. Suzuki juga bisa lewat dari Betul. website kami. Tapi kalau mau direct kontak sendiri dan nego sendiri promonya, bisa langsung kontak Betul. Mas Winton. Nomornya sudah kami cantumkan dan Instagramnya juga sudah kami cantumkan. Oke Civities, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civit Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang mobil Suzuki ini dan mobil-mobil yang lainnya juga bisa melalui website kami di civitindonesia.co.id. Dan kami sekarang sudah punya TikTok di @cvt Indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.